Welcome to Burn Podcast where the big boys play. Yes. Oke, bukan kemarin juga sih. Jadi ada salah seorang viewer kita di YouTube ya tulis komen tuh. Makanya kalau kalian punya request tuh tulis di komen. Nanti kita balas nih, kita jawab gini. Jadi tulisannya gini kayak intinya ngeliat pushnya Drew McIntyre tuh worth nggak sih gitu? Worth nggak? Abis itu dijelaskan dengan benar nggak? Terus si Drew-nya gimana? Soalnya kan Drew ini udah lama ya, ada naik ada turunnya gitu. Dari awal kan dia udah di-push banget ya sama Vince ya sebagai the chosen one. Bahkan dari masanya dia belum jadi punya nama, belum top lah istilahnya gitu. Entah siapa tuh dapat push gitu kan, bahkan jadi Intercontinental Champion gitu kan. Nggak deliver waktu itu, bahkan masuk ke 3MB. Itu dia, maksudnya kayak jadi jobber dari ya. Jadi si yang terpilih jadi yang nggak gue peduli apa sekali. Sampai yang dipecat ya. Sampai akhirnya dipecat. Dipecat ke Indie, ke Impact waktu itu ya. Dia Indie ya, Impact ya. Impact ya kan. Impactnya udah Impact atau masih TNA nih? Masih TNA. 2015 ya. Test and Albert. Oke. Nah, mulai balik ke WWE via NXT. Via NXT. Dapat push sama Triple H jadi NXT Champion. Nah, dari situ akhirnya langsung naik main roster kan, ke Raw kan. Saat itu sama Dolph Ziggler. Kenapa sama Ziggler lagi? Selalu ya Ziggler ada mulu. Dia tuh spesialisasi naikin talent yang baru naik. Jadi NXT main roster call up harus ngelewatin siapa dulu? Ziggler dulu. Kalau nggak Ziggler, Baron Corbin. Oke, back to the Drew McIntyre. Nah, sekarang kemarin akhirnya menang Royal Rumble secara tidak terprediksi ya. Menang Royal Rumble, langsung lawan Brock Lesnar WrestleMania, menang tuh. Udah world title sampai sekarang tuh masih jadi champion walaupun sempat kalah. Nah, trennya panjang nih kan untuk orang yang sebenarnya baru banget dijadiin big star lagi nih. Ini redemption dari Drew McIntyre 2 kali dikasih kesempatan. Menurut gua comeback story-nya itu bagus sih, cuma memang apakah terlalu cepat? Kalau menurut Kobe gimana? Dan apakah setelah push-nya ini dia tuh sesuai kah? Worth kah gitu? Well deserved sih, maksud gue kayak dia kan yang tadinya digadang-gadang sebagai kayak top guy gitu, bahkan perjalanan ceritanya pun ada dari dia muncul terus naik, begitu nggak jadi tahan dulu, jatuhin lagi sampai akhirnya nggak ada. Justru revive-nya dia itu pas di Indie sama TNA-nya sih. Di situ tuh dia kayak Drew Galloway itu kayak gimana ya? Ini nih gue bisa langsung rip kan badannya kan? Langsung rip kan, jadi kayak dia jadi bintang di liga kecil dulu sampai akhirnya pelan-pelan kayak percaya ini yang dulu kita sia-siain ternyata emang beneran bisa nih, ya udah kita tarik lagi gitu. Jadi kayak habis diputusin terus move on terus ini akhirnya ini lagi kan. Ngaku siapa yang pernah. Iya, ini curhat. Itu dia, habis itu coba sayang aja, coba yang dibalik sih bagusnya cerita dia itu adalah era sekarang, pandemic era. Tapi ya startnya pandemic era ya mungkin WWE nggak bakal menyebutnya start of pandemic era ya, ini dari gua sendiri sih. Tapi ya gimana ya, andai kalau ada fans gitu, andai maksudnya kayak seseorang yang ini tuh momennya dia ditunggu sangat lama sekali nih, cuma nggak ada yang nonton gitu. Ada sih yang nonton, tapi itu pun pakai fake crowd. Itu pun sayang, pokoknya waktu kemarin menangin world title ya lawan Brock Lesnar WrestleMania kan vibes-nya nggak ada gitu. Jadi kayak kalau mau tahu vibes-nya dulu gimana, cuma sayangnya di Royal Rumble 2020 aja. Udah setelahnya nggak ada lagi tuh. Kalau menurut gue sih, ini opini ya, agak terlalu cepat. Terlalu cepat ya? Menurut gue ya. Soalnya waktu yang dikemas ceritanya kayak Daniel Bryan, benar-benar dari bawah ke atas itu pelan-pelan gitu kan. Pas nggak tahu mungkin karena faktor WM juga ya, karena nggak ada penontonnya, jadi nggak dapet tuh momennya itu tuh. Waktu Daniel Bryan dapet banget kan. Mungkin karena
WM gak ada penonton, jadi gue nggak dapet tuh kayak puncaknya dia gitu. Nah pas title reign-nya juga kayaknya memang biasa aja sih menurut gue di title reign-nya dia, nggak ada yang ibaratnya fenomenal banget gitu. Menurut gue ya, soalnya karena WWE nggak nge-push new talent untuk WM berikutnya, WM 37 ini. Yang di-push waktu itu kan feud-nya sama Randy lagi. Baru ini nih akhirnya lawan Sheamus kayaknya nih. Ya, baru tuh mulai menarik nih kayaknya nih. Dari kemarin gue ngeliat kayak Randy. Oke. Terus lawan kemarin sempet Keith Lee. Oke, menarik cuma nggak lagi gitu kan. Baru gue berharap kemarin kalau Keith Lee menang ibaratnya ada ini ya kan, push gitu. Ternyata ya untung sih lawannya Sheamus, cuma ya wajah lama lagi gitu. Apalagi Sheamus beberapa tahun ini kan kayak kurang gitu ya. Ya menarik sih lawan Sheamus, cuma kemarin tuh kayak gue nggak dapet hype banget. Bahkan gue lebih seneng nonton ya Smackdown, jujur aja gitu kan, lebih ke Roman Reigns. Gue bahkan ngakuin kayak, wah ternyata sekarang ya Roman Reigns face of the company, bukan Drew, walaupun Drew tuh di Raw. Kan akunya kalau Vince McMahon itu kayak Raw-nya tuh flagship-nya, makanya title flagship tuh harus sama Drew juga. Cuma sayangnya emang sekarang semua orang nontonnya Smackdown sih. Nah kemarin kayak Royal Rumble kan lawan Goldberg nih, terpentas lagi kata-kata Roman Reigns karena waktu Survivor Series kan. Kalau Roman nggak bisa, ya udah kasih Drew. Ya kan? Sama, jadi kayak sama aja gitu. Gue nggak lihat Drew tuh sebagai top guy, tapi sebagai sidekick-nya Roman. Karena Roman di Smackdown ya udah kita pakai Drew gitu kan. Makanya ujung-ujungnya pas ketemu yang di Roman juga kan. Tapi ada untungnya juga sih kalau itu kejadian dengan Roman, mungkin gue keburu Roman juga. Overpush lagi ya kan. Iya. Mungkin akan buat menarik kayak gimana nih kalau feature feud-nya mungkin atau jalan ceritanya lebih ke variasi lawannya. Habis itu juga apa ya, kalau dari segi cerita masih kayak meaningful sih, ada arti dari setiap Drew promo tuh, kayak ada selalu ngomongin dia, perjalanan dia lah, atau kayak tapi mungkin karena gak ada kerat ya, jadi gak nyantu di hati itu gitu. Dia terus juga kalau dari gue sih ini soal Drew itu, kalau gue ngeliat tuh terlalu strong, di booknya terlalu kuat gitu. Masa kayak kadang dia cuma berapa kali kalah tuh. Kan sampai Excalibur gitu ya, kayak kalau ya kalah di Raw gitu atau Smackdown kalah ya ada di Raw atau pay-per-view nggak ngedefend kualitasnya, nggak masalah menurut gua. Kalah atau kalah via diskualifikasi, kalah itu penting gitu, atau lebih sering menang kayak bosen gitu. Kalau Randy kemarin, wah Randy kayak menang di malam menarik, kalah lagi, berikutnya kalah lagi, Randy lagi, kira-kira monoton gitu. Tapi ya emang deliver sih, menurut gue deliver, cuma tidak di luar ekspektasi gue sebenarnya. Jadi kalau menurut gue ekspektasi gue dia bisa sampai 10, dia menurut gue cuma sampai 9 atau 8,5 gitu. Kalau dari lu gimana? Dari gue cuma masalah apa sih soalnya. Nah kalau mana ya? Tadi gue bilang soal kurang variasi. Iya jelas, kayak semua yang didominasi 2020 itu adalah Randy dan Drew. Terus habis itu kayak ini sebenarnya ya tipe-tipe push ala main eventer sih, ala top guy. Cuma mungkin kalau ada variasi dia, si Drew itu ada kayak sama siapa terus ada sekali put down-nya dulu, mungkin bakal lebih menarik lagi gitu. Ya terus sama pengennya kalau feud-nya berikutnya sama siapa nih? Feud berikutnya berarti yang cocok sama karakter Drew. Kalau sekarang sih, kalau sekarang sebenarnya bagus, cuma bukan kelas WM nih. Jadi si Sheamus ini kayak nantinya bakal bisa deliver sih sama Drew, cuma kalau dari gue nih agak kontroversial. Apa tuh? Jinder Mahal. Ya, bagus sebenarnya. Agak kontroversial karena gue nunggu banget nih dia Jinder udah lama kan. Udah lama nggak nongol kan. Gue pengen lihat improve-nya Jinder tuh gimana, improvementnya gitu kan. Lagi sama-sama mantan dari 3MB. Akan lebih bagus kalau ada Heath Slater juga sih dari Triple Threat kan. Ya lebih bikin nostalgia sih gitu. Terus kemarin juga feat sama di NXT sama siapa? Adam Cole ya, iya. Gue pengen juga tuh kayak feat
itu tuh ada lagi di bawaan di NXT, soalnya booknya dia di NXT itu bagus sebenarnya. Dan kalau dia sampai bawa lagi antar brand nggak apa-apa gitu. Berarti gimana? Kalau dari Drew, gue moderat sih, puas ya, oke puas, tapi kayak ya ayolah lagi gitu apa. Jadi gue level untuk sekarang semana level Cena kah, Roman kah, Orton kah? Ini level apa ya? Level kalau orang EKB ada level. Level Batista kayaknya ini. Jadi kayak dua-duanya orang itu tuh selain kayak rupa-rupanya sama gitu, terus juga kayak kalau sekarang ada Roman sama Drew kan ya. Kalau tadi Drew sebagai tanda kutip sidekicknya kayak yang keduanya gitu. Ini masih kayak semacam si Roman itu Sinanya, Drew-nya Batistanya gitu. Cuma jadi second guy. Okay. Cuma kalau juga tambahan Roman sama Drew itu kayak semacam apa ya? Sama Roman nanti bisa jadi long time storytelling. Jadi kalau misalnya nanti ada gap gitu, dibikin Roman sama Drew juga bagus-bagus aja. Jadi kayak macam kalau balik ke Attitude Era, The Rock sama Stone Cold gitu. Kalau lu gimana? Kalau gue ya udah bagus, tapi ya balik lagi kan, entah karena cover fitnya gitu lagi nggak ada variasi, sama entah karena nggak ada crowd aja. Kan kita juga kayak nggak tahu kan fitnya kalau ada crowd gimana, apakah beneran akan hype begini atau malah dibalik malah Drew-nya akan dibunuh, kita nggak tahu. Gitu dia, iya. Faktor X. Gue juga melihat sebuah faktor itu, apakah Drew bisa dibu ya? Bisa aja. Bisa aja karena dia nggak kalah loh. Coba kalau Cena begitu, langsung. Udah itu aja sih mungkin. Ini kalau kalian punya saran atau komentar juga, nggak hanya tentang Drew tapi dan superstar lainnya, bisa kalian tulis di komen. Kayak begini, dari komen, terus habis itu ada ide-ide lainnya, ini kita buatin. Kalian kalau juga mau juga ya sama gitu, komen aja, like, subscribe, share. Di semua platform kita ya, nggak hanya di YouTube aja. Ya, ada di IG juga. Ada di IG, ada di Twitter yang bakal aktif lagi. Habis itu juga lihat cek ombak dulu. Ya, itu juga Spotify, lagi-lagi juga yang apa? Platformnya masih cek ombak lagi. Masih cek ombak. Apa dengan cek ombak sih? Ya. Apa hubungannya dengan cek ombak? Kalau nggak cek ombak, saya nggak bisa selancar. Iya, paham. Mantap lah, biasa. Oke. Kemana-mana. Oke. Ya, habis itu juga di mana kita dapat berita, sharing dan info dari teman-teman kita di Sukagulat, www.ID dan www.universe.id. Oke. Gitu aja mungkin dari gue Mr. I. Dari gue, I know you'd come. Call me, Vian. Masih sama kita di Ban Podcast. Where the big boys play. Tunggu, where the big boys play.